sekali buat peneliti. Yang ke-10, ini kaidah yang ke-10 ini lebih spesifik, at-ta'nu fi nasabi ba'd al-qaba'il bihujjah anna jaddahum alladhi yartabituna bihi lam tudhkar lahu kutubul ansab atau lam tadhkur lahu kutubul ansabi. Aqib. Lam tadhkur lahu kutubun nasab aqib. Falaysa kullu man lam tadhkur lahu kutubul ansabi dzurriyatan laisa bimu'aqib atau laisa bimu'aqib. Ya. Menyerang satu nasab qabilah dengan hujah apa? Kakeknya yang paling atas nggak disebutin dalam kitab nasab. Nah, ini termasuk kaidah yang nggak sah. Ubaidillah bin Ahmad nggak disebutin dalam kitab sezaman. Ini kata beliau termasuk qawaid la tasluh fil ilmu ansab yang nggak layak dipakai. Lagi-lagi beliau lompati. Padahal ngambil ibarat untuk menjustifikasi syarat zaman dari kitab ini, tapi ininya dilompati. Kemudian nggak sampai di situ, yang lebih menyedihkan lagi. Inilah pentingnya penelitian tuh nanya ahli di sini, apalagi nanya muallif kalau masih hidup. Pemahaman beliau itu dibantah sendiri oleh muallifnya. Khalil bin Ibrahim ini Dailami, ini beliau satu mengakui nasab Ba'alawi, nggak meragukan sama sekali. Sebagaimana Lora Khalili Ismail hafizahullah wa nafa'ana bihi fid darain, Allah yutawil umru fi afiyah. Komunikasi langsung tuh. Ternyata muallifnya mengakui nggak ada masalah. Itu satu, dibantah sendiri oleh muallif. Yang kedua, dia mengatakan usul di sini kitab-kitab sebelumnya. Padahal jadi yang di Burghah Mashiga atau di An-Nafhah Al-Ambariyah nggak boleh bertentangan dengan sebelumnya. Dalam hal ini Syajarah Mubarakah, usul itu kitab sebelumnya. Padahal makna usul itu bukan seperti itu. Mu'alifnya sendiri menjelaskan usul hiya matammal ittifaqu alaihi wa tasalama alaihi ahlun nasab. Usul itu adalah ya yang disepakati oleh seluruh ahlun nasab. Asal usul yang disepakati oleh seluruh ahlun nasab. Nah, di dalam kitab ini juga sebetulnya kalau Haji Imad mau buka halaman berikutnya aja, yang dimaksud usul itu dijelaskan. Ada mukhalafat usul. Apa yang maksudnya al-usul an-nasabiyyah al-mu'tamadah ladal jami'? Asal usul nasab yang disepakati, yang dijadikan i'timad oleh semua ulama. Contoh, di sini dikasih contoh oleh mu'alif nih. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mansub ke Bani Taim ibn Murrah, akhu Ka'ab ibn Murrah, jaddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini musallam bi, ini semua ulama nasab sepakat, nggak ada masalah. Kalau tahu-tahu ada kitab menisbatkan Sayyidina Abu Bakar ya ke Bani Tamim, ini nggak dipakai. Karena kenapa? Karena bertentangan dengan usul mu'tamadah. Kayak contoh, ini yang sering dipakai juga nih sama Haji Imad. Nanti akan Ustaz Muhaimin Bahiruddin akan menjelaskan. At-Tabariyah itu yang katanya syuhur hadithah. Itu kenapa salah satu alasannya dianggap syuhur hadithah? Karena begitu diurut ada catatan di kemudian hari, beliau anak dari Abdul Wahid ya. Abdul Wahid bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, sedangkan semua ulama minal usulil musallamah yang punya keturunan itu anak Sayyidina Husain bin Ali hanya Ali Zainal Abidin. Itu ijma, itu sepakat. Nggak ada keturunan Sayyidina Husain selain dari Ali Zainal Abidin. Tahu-tahu kok ini ada Amudun Nasab ngaku keturunan Sayyidina Husain dari anak namanya Abdul Wahid. Ini mukhalif lil usulil mu'tamadah namanya. Nah, ini baru yang mukhalif lil usul mu'tamadah, makanya dibatalin sama ulama. Dianggap syuhur haditsah. Nah, kalau Ba'alawi yang mana? Anda nganggap Syajarah Mubarakah sebagai usul mu'tamadah. Syajarah Mubarakah, apa yang dituliskan itu sebagai usul mu'tamadah, al-muttafaq alaih. Kan nggak nyambung seperti itu, nggak masuk. Walaupun nanti kita akan bahas, apakah ada referensi otoritatif yang menafikan nasab Ba'alawi, atau apakah ada yang menafikan Ubaidillah sebagai Ahmad bin Isa? Jawaban kami nggak ada. Sama sekali tidak ada yang bisa menghadirkan ada referensi yang menafikan Ubaidillah sebagai Ahmad, anak Ahmad bin Isa. Nggak ada. Kalau nggak menyebutkan, iya, tapi nanti teorinya akan dijelaskan. Tapi Haji Imad mengatakan, ada Syajarah Mubarakah itu hasar, dilalah qat'iyah alal hasar. Itu menunjukkan secara pasti, tidak mungkin tidak. Itu menunjukkan anaknya Ahmad bin Isa nggak ada yang namanya Ubaidillah atau Abdullah. Yang ada adalah Ali, Husain sama Muhammad. Itu ibarat Syajarah Mubarakah. Apakah benar demikian? Nanti kita akan preteli satu persatu. Bahasa Betawi lagi keluar nih moderator. Al-afwannya dari kecil sih di Betawi gede. Preteli satu persatu insyaallah. Ya, itu yang pertama. Jadi di sini kami menegaskan syarat harus mutlak ada kitab sezaman. Kalau nggak ada kitab sezaman berarti nasabnya nggak sah. Itu syarat yang mengada-ngada. Nasab Ba'alawi sah karena sudah tertulis oleh nasabah. Bukan hanya nasabah, banyak sekali nasabah, bahkan juga divalidasi oleh para ahli sejarah, divalidasi oleh lain-lainnya. Ini ada beberapa lagi yang sebetulnya sangat signifikan ini. Saya bahas secara singkat saja mungkin ya, supaya bisa pindah karena ini moderator, saya izin moderator.
Iya, karena memang ini tadi ada sebenarnya masukan dari beberapa kawan ya. Kok lama sekali katanya 20 menit. Saya menginformasikan kepada sahabat-sahabat ini karena kemudian satu arah, maka memang diberikan waktu oleh panitia untuk iya. bisa lebih panjang. 20 Jadi, menit itu kalau diskusi. 20 menit, tapi memang saudara Hanif itu sudah lebih dari 1 jam. Wah, nggak berasa ya. Maka sepertinya kita tunda dulu Ya. karena memang mau istirahat sepertinya begitu. Tapi yang bisa saya garis bawahi seperti ini dan saya coba sedikit saya perdalam begitu ya, Saudara Hanif. Apakah kemudian tim peneliti Ba'alawi ini menyatakan bahwa memang tidak ada kitab sezaman yang berbicara soal ini Ubaidillah? Itu nanti akan dibahas. Baik, tapi akan membahas ketika bicara klaim bahwasanya terputus 550 tahun. Itu akan dibahas. Tapi yang jelas boleh tidak saya kemudian tanya, ya, ada tidaknya? Jadi pengakuan bahwa ada tidak kitab sezaman yang berbicara soal itu? Akan dibahas nanti. Akan dibahas. Akan baik. diuraikan. Ya. Baik. Tapi yang jelas yang ingin kami tegaskan, syarat kitab sezaman untuk mutlak absah nasab itu tidak dibenarkan. Ini yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian ya, bahwa memang pertama ada syarat syuhra wal istifadhah yang ini dikuatkan oleh tadi tim peneliti dan banyak sekali tadi data-data yang dilakukan oleh disampaikan oleh saudara Hanif. Nanti syuhra wal istifadhah ini akan terus dikuatkan. Selanjutnya begini, saudara Hanif, saya ingin bertanya dan mungkin menjadi sebuah penguat. Ya. Saudara Imaduddin Hasan mengatakan bahwa ketika ada yang inkar, maka itu tidak syuhroh. Ya. Nah itu nanti mungkin mudah-mudahan bisa diperkuat. Itu akan dibahas. Baik, ya, baik. Terima kasih. Dan tadi saudara Hanif juga menyatakan bahwa ada perbedaan antara diksi turuk dan diksi syurut. Ya. Yang ini kemudian disamakan oleh Kiai Imaduddin Hasan. Betul. Baik, terima kasih. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita break dulu karena sudah masuk waktu sholat zuhur. Dan nanti kita istirahat, sholat, makan. Kira-kira jam berapa kita akan mulai lagi? Jam 1, berarti 1 jam dari sekarang insya Allah kita akan mulai lagi dengan pembahasan selanjutnya. Dan kita akan perkuat narasi argumentasi yang tadi sudah disampaikan. Dan insya Allah mudah-mudahan sekali lagi ini untuk islah. Tadi yang disampaikan sama saudara Hanif, ini karena sayang sama Kiai Imaduddin Utsman gitu ya, narasi-narasinya ini karena orang Betawi jadi seperti itu begitu. Baik, terima kasih, kita tutup dulu, kita pending. Mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti di jam 1 siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 15 menit.